بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimani rahimakumullah. Kita memuji Allah Azza wa Jalla dan bersyukur di mana Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk melanjutkan atau menyelesaikan insyaallah dalam dekat lagi kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kitab 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. 3 pokok yaitu beriman atau mengenal Allah Azza wa Jalla dan mengenal Nabi Muhammad SAW dan mengenal agama Islam dengan dalilnya. Bahwasanya kita beragama dengan dalil, maka kita wajib mempelajari mengenal dalil tersebut. Mengenal dalilnya dari Al-Quran, qala Allah, dan hadis-hadis sahih yang telah dibawa oleh para sahabat dan sampai kepada kita. Maka hendaknya kita beragama, demikian cara kita beragama, kembali kepada dalil. Maka jika kita tidak kembali kepada dalil, maka kita akan ditimpa oleh kelemahan dalam konsep dan berkeyakinan. Mungkin saja kita ditipu olehnya. Sebagai contoh, ada sebuah golongan, sebuah jamaah yang mana mereka membawakan hadis-hadis palsu dan lemah untuk menguatkan pemahamannya, untuk melabui para orang-orang yang mengikuti atau para jamaah yang mengikutinya. Maka syubhat-syubhat disampaikan kepadanya, sehingga syubhat tersebut ketika sudah mengakar, sudah kuat di hati para orang-orang yang mengikutinya, akan sulit keluar darinya. Saya didatangi atau ditanya oleh seorang yang terkena oleh syubhat orang-orang yang menggemborkan atau mendakwahkan tentang imam di sebuah perusahaan. Di perusahaan ada karyawan yang demikian keadaannya, latar belakang yang sifatnya dia terancam dan dia kena syubhat dan sulit untuk melupakannya karena dikejar. Bahwasanya konsep hidupnya adalah atau konsep beragamanya adalah mengaji, yaitu belajar, dan ada akhirnya yaitu baiat, berimam, berjamaah. Istilah berjamaah adalah istilah yang syar'i. Akan tapi jamaah yang dimaksud bukan jamaah kita, bukan jamaah fulan, akan tapi jamaah Rasulullah SAW. Itu yang diinginkan seharusnya. Kita wajib menggiring manusia kepada jamaah Rasulullah.
Kita wajib menggiring manusia, membawa manusia berdakwah agar mereka kembali kepada mengikuti Rasulullah saja. Tidak mengikuti pemimpin atau mengikuti orang-orang di atas kita. Akan tapi kita wajib berdakwah untuk mengajak manusia untuk mengikuti Rasulullah SAW. Maka di semua pengajian mereka mewajibkan mengikuti pemimpinnya atau imamnya. Sehingga jika keluar darinya maka diwanti-wanti meninggal di atas kekufuran. Maka pemahaman yang sangat ekstrim mengkafirkan orang-orang yang di luar jamaahnya, ini adalah pemahaman yang salah. Dakwah sunnah, dakwah yang lembut, menghormati saudara yang lain. Dan terbentuk menghormati saudara lain, berdakwah tentang kebaikan. Berdakwah kepada tauhid, mengajarkan kepada manusia bagaimana beribadah itu hanya untuk Allah saja. Berdakwah agar mengikuti mutaba'ah hanya kepada Rasulullah saja. Maka dakwah sunnah, dakwah satu-satunya yang akan berdakwah kepada kebenaran, yang lepas dari maksud-maksud atau tujuan dunia. Kita bersyukur atas taufik hidayah Allah, kita dimudahkan mengikuti sunnah, dimudahkan kita mengikuti tata cara ibadahnya Rasulullah, dimudahkan kita dalam berwuduk dan salat sesuai dengan sunnah Rasulullah. Itulah agama Islam yang mudah. Innad dina yusrun. Agama Islam pada dasarnya mudah. Wala yushadad din illa ghalabah. Maka tidak ada orang yang memberatkan dirinya dalam agama Islam maka kecuali tidak akan terkalahkan olehnya. Maka kita ingin beragama sebagaimana Rasulullah dan para sahabat beragama Islam. Kembalikan segala keyakinan dan ibadah kepada Islam yang sebenarnya. Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, "Wan nasu idza matu yub'atsun." Dan manusia jika meninggal, jika mati maka mereka akan dibangkitkan. Setelah kita berbicara tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka umat manusia semua akan wafat, akan meninggal. Karena setiap yang mempunyai nyawa akan merasakan kematian tersebut. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Maka Nabi kita Muhammad juga meninggal. Bagaimana juga para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad meninggal juga. Hal ini perlu kita pahami agar kita meyakini benar-benar dengan kematian Nabi kita Muhammad. Sehingga yang tersisa adalah Al-Hayyul Qayyum. Allah yang maha hidup, tidak mati. Allah yang maha kuat, hidup. Makanya Abu Bakar mengatakan, Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Siapa saja yang menyembah Muhammad, maka dia telah meninggal hari ini. Wa man ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah maka Allah selalu hidup dan tidak mati. Ketika manusia telah meninggal, yub'atsun, maka mereka akan dibangkitkan. Maka ini adalah kebangkitan, al-ba'tsu, kebangkitan setelah meninggal. Berarti kehidupan setelah meninggal. Berarti ini adalah kehidupan kedua kalinya yang tidak ada lagi kematian. Ikhwani, rahimani rahimakumullah, al-ba'tsu, kebangkitan, hidup kembali merupakan kehidupan yang tidak ada kematian setelahnya. Alangkah panjangnya, alangkah panjang kehidupan setelah kematian ini. Adapun kehidupan sebelum kematian, dari rahim lahir ke dunia, maka seorang akan hidup antara 60 atau 70 tahun. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, a'maru ummati ma baina 60 atau 70 wa aqallu man yajuzu zalik.
umur umatku antara 60 atau 70 tahun. Sedikit yang melebihi dari umur tersebut. 60 atau 70 tahun. Makanya ulama ussalaf mereka mengetahui dan menyadari akan umur tersebut. Ketika mereka sampai pada umur 40 tahun, mereka memfokuskan diri untuk ibadah. Sebenarnya dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi disebutkan bahwasanya para salaf dulu jika mereka sampai pada umur 40 tahun mereka memfokuskan ibadah. Meninggalkan pekerjaan, meninggalkan sibuk dengan dunia. Mereka pasti mencari nafkah, mencari dunia, akan tapi tidak sesibuk dia mencarinya di waktu dia masih muda. Mungkin sudah besar anak-anaknya, banyak cucunya yang akan merawatnya, sehingga dia hanya fokus ibadah. Orang tua salaf. Kalau kita tidak, semakin tua kita semakin kita sibuk dengan dunia. Banyak juga anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sifatnya masih bisa memberikan nafkah hidupnya untuk dia fokus beribadah di sisa-sisa akhir hidupnya. Kecuali jika dia tidak ada yang menafkahinya, maka dia bekerja. Maka sebuah pilihan. Ketika umur 40 tahun, pilihan seorang untuk beribadah karena menggunakan waktu sebaik mungkin. Demikian salaf. Maka kita hendak melihat jika kita bisa mampu melakukan hal tersebut di umur 40 tahun, sibuk dengan ibadah, memfokuskan untuk belajar, banyak-banyak membaca Quran, qiyamul lail. Namun kita sebaliknya sibuk dengan cucu kita dan seterusnya. Maka al-ba'tsu, bangkit dari kematian, adalah kehidupan kedua kalinya yang tidak akan ada kematian setelahnya. Tidak ada kematian. Mulai dari dibangkitkannya dari alam kubur. Alam kubur, mereka akan berjalan kepada mahsyar, berkumpul di sana. Semua dari awal sampai akhir manusia akan berkumpul di padang mahsyar. Tempat lapang yang sangat luas sekali. Matahari didekatkan berapa mil sehingga tenggelamlah orang di dalam keringatnya tergantung amalannya. Lama beribu-ribu tahun berdiri sehingga mereka mendatangi para nabi untuk diselesaikan urusannya. Tibalah syafaat kubra pada Nabi kita Muhammad SAW. Barulah mereka bergeser. Bosan mereka menunggu berdiri, bukan duduk, bukan santai. Seperti sekarang kita bersantai, tidak berdiri, telanjang, tidak memakai alas kaki. Mereka berdiri beribu-ribu tahun. Pantaslah mereka mengadu kepada para nabi dan rasul, wahai Adam, tidaklah engkau melihat keadaan kami sekarang dijemur? Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diselesaikan, entah kemana, entah neraka atau surga. Yang penting kami pindah dari tempat ini. Lihat, huru-hara dan sangat melelahkan menunggu dan berdiri di padang mahsyar. Kehidupan yang panjang di sana sebelum diselesaikan, sebelum manusia bergeser kakinya menuju hari perhitungan amal. Makanya Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an umrihi fima fa'al. Tidak akan bergeser kaki seorang di akhirat di padang mahsyar sampai dia selesai ditanya tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. Ana ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya dan apa dia gunakan ilmu tersebut. Mempunyai ilmu agama, dia berdakwah, untuk apa dia berdakwah? Apakah dia berdakwah untuk Allah Azza wa Jalla, mengajak manusia untuk mengikuti Rasulullah, atau dia berilmu berdakwah kepada jamaahnya, atau berdakwah kepada pemahamannya, atau berdakwah kepada kelompoknya? Allah akan tanya di akhirat. Amanah berat bagi para da'i, para ustaz, amanah berat. Maka hendaknya dia memurnikan dakwahnya untuk Allah Azza wa Jalla, mengajak manusia kepada qala Allah, qala Nabi, qala sahabah, mengajak manusia ikut firman Allah dan sabda Nabi dan amalan sahabat. Dan kita semua demikian. Adapun kita mengajak manusia kepada diri kita, siapa kita? Kita tidak ada yang menjamin akan kemaksuman kita dari kesalahan.
Maka berlepas diri dari kesalahan hendaknya seorang menyuruh kepada ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an malihi fima iktasabahu ila aina anfaqah. Dan akan ditanya akan hartanya dari mana ia dapatkan dan ke mana ia belanjakan. Banyak pertanyaan di masa mudanya dan masa hidupnya akan ditanya juga. Ditanya tentang masa hidupnya, apa dia gunakan. Dan badannya yang sangat kuat, kokoh, segar, bugar, dengan apa dia lusuhkan. Dan masa sehatnya dengan apa dia gunakan sebelum datang masa sakitnya. Dan masa kayanya dengan apa dia gunakan kekayaannya tersebut, masa kekayaannya sebelum dia datang kemiskinannya. Allah semua akan bertanya akan hal tersebut di padang mahsyar. Setelah itu barulah manusia bergeser kepada timbangan amal. Inilah al-ba'tsu, yaitu dibangkitkan. Dibangkitkan bukan langsung menghadap ke surga atau neraka. Masih jauh perjalanan lagi, yaitu menghadiri hisab dan jaza. Dalil bahwasanya manusia akan dibangkitkan setelah meninggal, firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Taha ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya lah kami ciptakan kalian dari tanah, dan kami akan kembalikan kalian ke tanah, dan kami juga akan bangkitkan kalian dari tanah, dari kuburan. Dalam surat Nuh Allah mengatakan wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah lah yang membangkitkan, menumbuhkan kalian dari tanah. Tsumma yu'idukum fiha. Dan kami akan kembalikan kalian ke tanah. Wa nukhrijukum ikhraja. Dan kami juga keluarkan kalian darinya juga, dari tanah. Wa ba'dal ba'thi muhasabuna wa mujziyuna bi'amalihim. Dan manusia setelah dibangkitkan, bagaimana kami katakan tadi, bukan langsung hanya mendatangi surga atau neraka, kan, tapi muhasabun. Mereka akan dihisab. Mereka akan dibalas amalan mereka. Amalan kebajikan mereka akan dihisab, dihitung. Bahkan ditimbang. Setelah dihitung, ditimbang lagi. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah dalam surat An-Najm ayat 31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan bagi Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di muka bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Untuk Allah balas orang-orang yang berbuat kejelekan dari amalannya. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah akan membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Maka hari pengadilan dan juga hari perhitungan, maka akan diadili semua orang-orang yang melakukan kebaikan sedikit pun, kecil apapun, akan Allah balas. Sebaliknya, kejelekan dan dosa yang dilakukannya akan Allah balas, kecil apapun. Kejelekan, dosa, ini banyak. Dosa kesyirikan, dosa kebid'ahan, dan dosa kemaksiatan. Kecil apapun, Allah akan membalasnya. Maka tidak boleh kita meremehkan sebuah dosa. Jika sebuah kesalahan disampaikan, rujuk kepada kebenaran. Karena kesalahan pasti akan ada pertanggungjawaban. Ketika sebuah kesalahan terjadi, kita kembali kepada kebenaran agar kita selamat di hari perhitungan ini. Hari yang sangat menegangkan. Baik. Ini perkataan Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Matan Al-Usul Ats-Tsalatsah. Maka al-ba'tsu di dalam syariat maknanya adalah qiyamul khalqi iza u'idat al-arwah ila al-abadan. Maka al-ba'tsu yang kita bahasakan bangkit adalah berdirinya semua makhluk ketika dikembalikan ruhnya kepada badannya. Ba'da nafkhatis as-suri tsaniyah, setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua. Karena sangkakala yang pertama ditiupkan untuk mematikan semua yang punya semua yang punya nyawa, meninggal semua.
baru keduanya akan ditiup sangkakala penghidupan. Seakan-akan hujan turun atau seperti hujan yang turun lalu tumbuhlah benih-benih atau biji-bijian sehingga suburlah tanaman tersebut bangkit dari kuburan. Kenapa dibahasakan benih yang tumbuh seakan-akan seperti seorang yang menanam biji jagung dan seterusnya tumbuh? Karena dalam hadis disebutkan bahwasanya ada satu biji, ada satu tulang yang tidak akan hancur. Walau bagaimanapun bertahun-tahun orang meninggal di kuburannya ada satu tulang yang tidak hancur. Yang disebut dengan ajnabuz zanab. Itu istilah dalam hadisnya. Ajnabuz zanab. Tulang ekor kita yang kecil semua akan hancur tulang kita kecuali biji ini. Di akhir belakang tulang ekor kita. Afwan. Jadi tulang akhir di bawah tulang kita ini ada satu biji yang akan kuat, tidak akan hancur. Jadi gambaran seperti benih yang ditanam, ditebarkan demikian, datang hujan, tumbuh semua. Masya Allah, Maha Kuasa Allah Ta'ala. Walau bagaimanapun huru-haranya di kiamat, hancurnya dunia ini, dia masih ada keajaiban Allah Azza wa Jalla. Setelah mereka dikeluarkan, dibangkitkan, maka mereka akan menyaksikan al-hisab, yaitu perhitungan. Al-hisab fi syar'i huwa addu a'malil 'abd yaumil qiyamah. Hisab itu adalah menghitung amalan hamba pada hari kiamat. Wal jazaa'u huwa thawabu bin na'imil muqim. Dan balasan adalah pemberian balasan berupa nikmat atau iqab bagi orang yang berdosa. Berkata Ibnu Qasim rahimallahu taala dalam Hasyiyah Al-Usul Ats-Tsalatsah, wal imanu bil hisab wal mujazah 'ala al-a'mal min al-iman bil yaumil akhir aidan. Maka beriman dengan hisab, hari perhitungan dan hari pembalasan amal merupakan iman kepada hari akhir. Jadi kita wajib beriman dengan hari akhir. Karena hari akhir ini adalah rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Yang terakhir beriman terhadap takdir. Ya, rukun iman yang kelima adalah beriman dengan hari akhir. Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Termasuk rangkaian iman kepada hari akhir adalah beriman dengan adanya kebangkitan dan juga hisab dan jaza. Ketika manusia dibangkitkan pada kiamat, mereka akan berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin untuk diadili dalam keadaan mereka tidak memakai alas kaki, dalam keadaan telanjang tidak berpakaian, dalam keadaan gurlan ghairu mukhtatinin, yaitu dalam keadaan belum bersunat, seperti awal lahirnya seorang ketika dia lahir dari perut ibunya. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami awal mula jadikan manusia seperti itu, tidak beralas kaki, belum berkhitan dan juga telanjang, maka nu'iduh, kami kelak akan kembalikan seperti itu. Wa'dan alaina, itu janji kami. Inna kunna fa'ilin, sungguh kami akan lakukan hal tersebut, kata Allah Azza wa Jalla. Maka itulah hari kiamat yang terjadi jika seorang sudah meninggal dan dibangkitkan untuk dibalas amalannya. Jika baik maka baiklah balasannya, jika jelek maka jelek juga balasannya. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Taha, innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, pasti akan tiba dan terjadi. Kami rahasiakan waktunya dan kami akan balas setiap jiwa
apa yang dia perbuat. Faman mata faqad qamat qiyamatuh. Dan barang siapa yang meninggal maka telah tegak kiamatnya. Jadi ada istilah al-qiyamatul kubra atau as-sa'atul as-sughra, ada as-sa'ah al-kubra. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat besar yang kita ketahui di akhir zaman, kiamat hancurnya bumi ini dan langit dan gunung berterbangan. Ada kiamat kecil yaitu wafatnya seorang maka tegaklah kiamatnya. Artinya tidak akan bisa melakukan sesuatu lagi. Dia akan masuk kepada alam perhitungan, alam pembalasan. Mulai dari alam kubur sudah ada pembalasan, ya kan? Sudah ada pembalasan dalam kubur. Ada azab kubur, ada nikmat kubur. Yang taat melakukan ibadah, mengumpulkan pahala, ada nikmat kubur. Yang zalim, yang berbuat dosa di dunia akan menantinya azab kubur sampai hari kiamat. Maka perhitungan setelah dibangkitkan manusia adalah perhitungan yang sangat dahsyat dan menegangkan, di mana semua akan diadili, semua amal ibadah akan dibalas walaupun sekecil biji sawi. Lihat, sampai pun hewan yang bertanduk, yang pernah dulu menanduk hewan yang tidak bertanduk akan didatangkan. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh akan ditunaikan hak-hak pada hari kiamat kepada ahlinya. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai akan dihadirkan, diadili dulu kambing yang mempunyai tanduk menanduk kambing yang tidak punya tanduk akan didatangkan dan akan diadili, akan ditanduk balas, ditanduk balik orang kambing yang pernah menanduknya. Tentu pembalasan pada hari itu tidak sama dengan kezaliman yang terjadi di dunia. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Lihat, ini adalah bukan keadilan. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang membawa kebaikan, barang siapa yang membawa satu kebaikan di akhirat, falahu asyru amsalihha, maka Allah akan balas 10 kebaikan serupa. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Dan barang siapa yang membawa satu kesalahan, tidak akan dibalas kecuali satu kesalahan. Wa hum la yuzlamun. Dan mereka tidak akan dizalimi. Jadi Allah di akhirat tidak akan berbuat zalim. Tapi lihat, ketika Allah mengatakan man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang bawa satu kesalahan, maka baginya 10 kebaikan dan pahala Allah berikan. Satu kebaikan mendapatkan 10 pahala. Ini tidak adil. Kenapa? Kalau adil seharusnya Allah Ta'ala jatahkan satu kebaikan yang serupa. Akan tapi Allah membalas satu kebaikan dengan 10 kebaikan, 10 pahala. Tidak adil. Yang ada rahmat, fadilah, keutamaan dari Allah. Demikianlah Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Allah membalas kebaikan dengan berlipat ganda rahmat Allah Ta'ala. Di sini tidak dilakukan keadilan. Keadilan terjadi pada dosa yang dibawa oleh seorang. Satu kesalahan akan dibalas satu kesalahan. Lihat betapa besarnya Allah, betapa mulianya dan betapa dermawannya Allah, betapa rahmatnya besar dan kasih sayangnya kepada hambanya. Dalam hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang menginginkan, hadisnya panjang, saya bacakan cepat, bahwasanya kebaikan dan kejelekan tertulis satu kebaikan, satu kejelekan, satu kejelekan. Tapi pembalasannya nanti beda. Kebaikan mendapatkan satu kebaikan mendapatkan 10 pahala, satu kejelekan mendapatkan satu balasan. Dalam hadis disebutkan bahwasanya jika seorang berniat saja melakukan kebaikan, Allah kasih satu pahala. Jika dia sempat setelah berniat melakukan kebaikan, barulah Allah kasih 10 pahala dan akan dilipat gandakan. Sebaliknya, jika melakukan
kejelekan, berniat melakukan kejelekan, tapi belum dilakukannya, Allah kasih pahala. Jika dia telah berniat dan melaksanakan kejelekan tersebut, baru Allah kasih satu kejelekan baginya. Ini semua menggambarkan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Makanya seorang hendaknya memperbanyak amal soleh, meninggalkan hal-hal yang dapat mengantarkan ia kepada dosa dan pelanggaran. Dan dosa sebagaimana kami sampaikan banyak tadi. Dosa kesyirikan, dosa bid'ah, dosa maksiat. Kita selalu berusaha bagaimana sesama mungkin persis dengan cara hidupnya Rasulullah dan cara hidupnya para sahabat, agar kita jauh dari penyimpangan bid'ah dan penyimpangan syirik dan juga kemaksiatan yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Di akhirat, bahwasanya seorang hamba yang membawa satu kesalahan tadi, anggap seorang hamba membawa satu kesalahan, maka ada beberapa cara Allah menghapuskan sebenarnya. Jika seorang membawa satu kesalahan di akhirat, sejatinya Allah telah berikan sebelumnya banyak cara menghapuskan satu tersebut. Pertama adalah at-taubatun nasuha. Bagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mengatakan bahwasanya para orang yang berdosa mempunyai 3 sungai di akhirat. Mereka akan disucikan di akhirat nanti. Fa illam tafi bi tahrihim tuhiru fi nahril jahim. Dan jika tidak bisa disucikan mereka dengan 3 sungai tersebut, maka mereka pasti memasuki sungai keempat, yaitu neraka jahanam. 3 sungai ini pertama adalah at-taubatun nasuha. Satu kebaikan yang dilakukan, Allah akan balas satu kebaikan. Namun Allah kasih jalan untuk menghapusnya. Apa itu? Taubat nasuha, yaitu bertaubat yang dengan benar. Maka satu kesalahan akan terhapus. Yang kedua, ada namanya sungai kebaikan. Kebaikan yang banyak yang akan menghapus kejelekan. Makanya kita dianjurkan untuk mengikuti kejelekan dan kebaikan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Watbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Jika engkau berbuat salah dan dosa, ikuti kesalahan tersebut dengan kebaikan. Karena ia akan dapat menghapus, melenyapkan dosa tersebut. Bukankah dalam hadis disebutkan salat jamaah maghrib ke isya, isya ke maghrib, isya ke subuh, subuh ke zuhur. Jadi 5 waktu salat maghrib, salat ini akan menghapuskan kesalahan yang terjadi pada celah-celah waktu tersebut, di sela-sela waktu tersebut. Antara Jumat ke Jumat ke depannya, Allah akan hapuskan dosa yang dilakukan pada pertengahan waktu tersebut. Ramadan ila Ramadan juga termasuk. Ramadan ke depannya Allah menghapus dosa yang terjadi pada masa tersebut. Jadi semua dihapus. Majtunibatil kabair, bagi mereka yang meninggalkan dosa besar. Berarti dosa kecil ini yang terhapus. Ternyata tidak juga dia terhapus misalnya. Maka akan masuk kepada 3 sungai, yaitu Nahrul Masaib Al-Azimah Al-Mukaffirah, yaitu terkadang Allah timpakan sebuah musibah yang besar kepadanya agar melenyapkan satu kesalahan tersebut. Kalau tidak, ternyata sampai akhirat di bawah satu kesalahan tersebut, maka barulah dia akan memasuki neraka jahanam dan disucikan di sana. Yang satu kejelekan dibalas dengan satu kejelekan tadi di neraka jahanam. Padahal Allah kasih 3 penyuci, pembersih di dunia, taubat nasuha, kebaikan-kebaikan yang banyak, dan musibah yang mungkin menimpanya. Maka dari penjelasan atau penyampaian Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, banyak jalan kebaikan yang kita bisa tempuh untuk menghapus satu kesalahan kita. Namun pertanyaannya para jamaah, para ikhwani rahimani rahimakumullah, kalau seandainya seorang hamba sampai pada perhitungan dan pembalasan, yang satu kesalahan dibalas dengan satu kesalahan, dan dia sampai pada perhitungan dan pembalasan, artinya dia banyak melakukan dosa, dia banyak melakukan kesalahan. Dan akankah kita menahan
pedih dan panasnya neraka jahanam walau satu jam, walau 1 saat. Karena kalau seandainya Allah mengampuni semua dosa kita hanya 1 hari saja, dan 1 hari itu kalau dibandingkan dengan hari di dunia maka jauh sekali, beribu-ribu hari. Maka kita tidak boleh meremehkan sebuah kesalahan. Kita hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan. Dan ini adalah nasihat bagi kita semua, karena kita manusia yang tidak luput dari kesalahan. Banyak celah kita akan berbuat dosa, maka perbanyaklah taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, ada waktu insyaallah kita lanjutkan kembali. Berikutnya Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, "Wa man kafara wa man kadzaba bil ba'tsi kafar." Barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan, kafara, maka dia kafir. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Taghabun. Za'ama allazina kafaru. Orang kafir menyangka allan yub'atsu, mereka tidak akan dibangkitkan lagi. Qul bala wa rabbi. Katakanlah bahwasanya benar-benar Allah akan akan membangkitkan kalian. Latub'atsanna thumma latanabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Katakanlah bahwasanya Allah akan pasti membangkitkan kalian dan akan mengabarkan kepada kalian apa yang telah kalian amalkan. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Hal tersebut mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah hukuman bagi orang yang mengingkari atau mendustakan adanya hari kebangkitan, bahwasanya dia kafir jika mengingkari hari kebangkitan. Kenapa dikatakan kafir orang yang mengingkari hari kebangkitan? Karena dia mengingkari rukun iman yang kelima, yaitu mengingkari iman kepada hari akhirat, adanya kampung akhirat. Makanya mereka kafir karena mengingkari pokok iman, yaitu beriman dengan hari akhir. Dan juga dia mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang telah berbicara tentang kebangkitan, bagaimana yang telah kita baca sebagian ayat. Dan juga ijma' para ulama dan kaum muslimin akan adanya hari kebangkitan. Ijma'. Makanya kafir orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan karena mengingkari ayat dan mengingkari ijma' kaum muslimin. Dan ada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan tersebut, dan mereka mengaku seorang muslim. Banyak. Kalau orang kafir tidak kita bahas. Orang kafir tidak meyakini hal tersebut. Kita bahas orang Islam yang mengingkari hari kebangkitan. Adapun orang kafir maka mereka demikian keyakinannya. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin memberikan jawaban bagi mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Pertama, kita jawab bahwasanya perkara kebangkitan ini sesuatu yang sudah mutawatir. Telah mutawatir dari zaman ke zaman. Dari Nabi dan Rasul. Telah disebut dalam kitab-kitab mereka. Dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Telah disebut akan adanya hari kebangkitan. Maka telah disampaikan kepada umat manusia akan hari kebangkitan, sehingga menjadi sebuah kabar yang mutawatir, yang pasti benar. Pasti benar adanya. Contohnya adalah adanya Ka'bah. Kita belum lihat, akan tapi mutawatir. Kita yakin adanya Ka'bah. Dan juga secara akal sehat juga menyaksikan bahwasanya adanya hari kebangkitan. Setiap orang tidak mengingkari bahwasanya makhluk ini berasal dari tidak ada, lalu ada. Berarti ada yang mengadakannya. Maka demikian hari kebangkitan yang sebelumnya tidak ada, lalu akan dibangkitkan, itu sesuatu yang mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Dan kita melihat bahwasanya kita tidak mengingkari adanya atau tidak mengingkari kebesaran ciptaan langit dan bumi, dan indahnya langit dan bumi, dan luasnya.
Maka semua orang mengakui besarnya langit dan bumi, maka menunjukkan bahwasanya pasti ada Allah, Rabb yang menciptakannya. Tidak mungkin sesuatu ini terjadi dengan indah, luas, tertata rapi, tidak ada yang menciptakannya. Seperti matahari dan bulan dan bintang yang menghiasi langit, tertata rapi. Maka itu menunjukkan bahwasanya ada Allah yang mengaturnya. Maka tidak ada alasan bagi mereka mengingkari adanya hari akhirat, hari kebangkitan. InsyaAllah perkara sudah jelas tentang hari kebangkitan. Kita cukupkan sampai di sini insyaAllah. Kita akan sampaikan pembahasan yang tersisa insyaAllah pada kajian berikutnya. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.